juga menjadi pertanyaan publik, bener. Lah kita mau lobby tapi duta besar aja kita nggak menunjuk, membiarkan kosong selama 1 tahun gitu kan. Ini kan kesan bahwa, lah emang kita serius kemudian. Justru kalau mau diprioritaskan, inilah sebetulnya prioritas utama kita. Bahkan bila perlu semua kementerian lembaga itu KPI-nya untuk menurunkan ICOR. Dan ini mengingatkan kalau di sejarah itu pada tahun 1930 Iya, persis gitu ya, yang akibatnya perdagangan dunia kemudian menjadi lumpuh dan kita tahu Great akhirnya Depression. ya Great Depression terjadi. Itu kalau kita lihat kita ini selalu dalam merespons itu selalu bagus. Tapi paling problem besar kita itu di eksekusinya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Senang sekali kita ketemu setelah break cukup lama. Saya dan teman-teman Ruang Dialektika tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi ada tidak senangnya juga karena kemudian mengawali episode pertama siniar kita setelah libur lebaran ini harus lagi-lagi membahas masalah ekonomi yang rasanya juga bukan hal yang baru karena ini juga sudah terjadi beruntun sepertinya sejak awal tahun ini, atau ada yang menilai ini sih ya sejak pemerintahan baru ini. Karena kemarin pada saat kita sedang mungkin banyak yang kembali atau memulai aktivitas setelah lebaran, lagi-lagi indeks harga saham gabungan kita atau pasar saham kita mengalami tekanan sehingga harus terjadi penghentian perdagangan. Hal yang kedua terjadi dalam 1 bulan ini, karena tanggal 22 Maret itu juga sudah terjadi saat itu, di mana saat itu lebih aneh lagi karena saat pasar kawasan hijau semua kita sendiri yang mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi hari ini rasanya mungkin ada penjelasan besarnya karena beberapa hari sebelumnya Trump atau Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kebijakan untuk memberi tarif terhadap berbagai macam negara termasuk kita. Nah, untuk membahas hal ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bukan kedatangan sih, kami mendatangi beliau karena seperti mungkin teman-teman lihat, kawan-kawan lihat, ini settingnya tidak biasanya di Ruang Dialektika karena kami diberi kehormatan untuk boleh mendatangi beliau. Narasumber yang sebenarnya sudah cukup lama kami ingin undang karena posisi beliau, karena otoritasnya tentu saja sangat sangat sesuai untuk membahas masalah ini. Tanpa berpanjang kata, kami undang tamu di Ruang Dialektika kali ini, Bapak Andreas Edi Susetyo. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Saya boleh memanggil Bung karena di ruangan ini narsum kami biasanya saya panggil Oh Bung. iya, dengan Mohon senang izin ya. hati ya. Bung Andreas, terima kasih banyak sudah Ya, diperbolehkan untuk melakukan rekaman di sini, di ruangan yang ini ruang publik juga sebenarnya, ruang milik ya. rakyat, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Karena kebetulan tamu kita ini juga menjadi kepala dari salah satu alat kelengkapan dewan yang mungkin paling nggak dikenal gitu. Karena selain ada badan anggaran, badan legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat kita juga punya badan yang mengawasi, menjalankan fungsi ketiga yang tidak kalah pentingnya dari dua fungsi legislasi sama anggaran tadi, yaitu fungsi pengawasan gitu kan. Dan ini ada di BAKN ini, Pak Andreas, Betul. Bung Andreas sebagai ketuanya gitu. Ya, Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin juga, ya, ini mumpung masih sama-sama. suasana Maaf lahir lebaran gitu batin ya. juga. Eh, Bantu kami untuk memulai memahami ini, Bung. Ini ada apa sih di kita ini? Kok sampai 2 kali ngalami perdagangan IHSG? IHSG perdagangannya dihentikan itu pernah terjadi, tapi dulu pernah saat krisis 98 yang memang krisis besar-besaran secara moneter, dan waktu Covid yang memang secara ekonomi aktivitas perdagangan di mana-mana terhenti gitu kan. Hari ini ketika pemerintah banyak mengatakan kita sedang baik-baik saja dan sebagainya, kita mengalami dalam sebulan 2 kali. Yang terakhir, yang terbaru kemarin kita sempat menyentuh turun sampai 11% meskipun kemudian agak naik sedikit hingga di level 5.900 meskipun akhirnya ditutup hampir 6.000 ya, tapi tetap masih 5.000-an, 5.990, dan sampai hari ini belum mengalami rebound yang tinggi. Ada apa sebenarnya? Ada
Apakah memang sebesar itu pengaruh Amerika? Atau jangan-jangan memang kita separah itu sakitnya gitu secara ekonomi itu? Monggo, Bung. Iya, jadi saya bagi menjadi 2 tahap. Ya, Tahap yang pertama sebelum, pengumuman, tarif resiprokal dari Trump ya, yang disebut dengan Deliberation Day ya. ya, hari pembebasan menurut Trump. Itu Kalau kita lihat kira-kira kayak kita sedang merayakan 17-an gitu ya ya waktu itu ya? ya pembebasan bagi Amerika. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya yang harga indeks turun sebelum adanya pengumuman itu memang sempat mengagetkan banyak pihak. Nah, kita harus tahu mengenai mekanisme pasar modal. Pasar modal itu harga itu terrefleksi dari 2 hal, yang disebut dengan, eee, nilai saham secara realnya, tetapi juga ada yang disebut dengan plus persepsi. Nah, kadang-kadang persepsi pasar ini lebih dominan di dalam menentukan harga kan. Dan yang Fundamental itu ya? fundamental. Dan yang kedua kita tahu bahwa orang membeli saham itu adalah sebetulnya, membeli masa depan. Nah, atau harapan ya. Dalam hal ini pada tahap yang pertama itu memang ada persepsi pasar yang meragukan tentang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke. Ya. Kenapa? Karena ada setidaknya 3 faktor. Pertama yaitu faktor mengenai, pelemahan yang disebut dengan agregat demand, ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan ada faktor yang disebut dengan didorong oleh faktor konsumsi atau C, kemudian faktor I, investasi, kemudian ada faktor government spending, Government G, spending. kemudian ditambah ekspor minus impor. Nah, mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dipacu sebagian besar oleh sisi konsumsi. Nah, konsumsi ini kelihatan udah melandai, Ya, ya, terutama di kalangan yang menengah ke bawah. ya, ya, ya. Tapi kemudian di sektor, yang atas tidak, belanja. Kemudian kita juga lihat dari, jumlah dana pihak ketiga tabungan yang di bawah 100 juta, itu turunnya juga, banyak. Dan Ya. kita lihat penjualan retail pun ternyata didominasi oleh belanja kebutuhan pokok. Artinya di situ menunjukkan bahwa orang lebih mementingkan kebutuhan konsumsi untuk, hidup lah. Ya, Nah ini belanja sekunder ya, sama tersiernya sudah di ini ya. tengah pelemahan agregat demand ini atau, penurunan, kebutuhan atau permintaan domestik, konsumsi ini, kemudian kan pemerintah menerapkan, program efisiensi anggaran. Nggak match gitu Ya, ya berarti ya? ya sebetulnya sih, kita, selalu, eee, tidak pernah menentang mengenai program efisiensi, karena efisiensi anggaran sesuai dengan yang juga, di dalam pembahasan APBN selalu menerapkan mengenai kualitas spending. Tetapi yang menjadi pertanyaannya itu, ketika Momennya itu ya? ketika ini dilakukan penggeseran nih, yang sebenarnya 300 T itu kemudian dipindahkan atau dibelanjakan kepada Kemana? sektor mana. Nah, inilah yang menimbulkan yang disebut dengan kalau kita lihat resiko time lag-nya ini. Di satu sisi udah ditarik ya, yang G-nya tadi kan malah berkurang Iya, iya, iya. ya. Sehingga Karena yang ya dulunya itu bisa dibelanjakan pihak ketiga karena itu adalah pemerintah mengeluarkan anggaran ya, itu, nah kan jadinya tidak ada jadi lagi gitu kan. nggak ada lagi. Tetapi kemudian dialihkan kemananya dan berapa lama, berapa cepat Belum jelas. belum jelas ya. Dan yang ketiga tentu waktu itu ada juga, masalah concerns atau terhadap, eee, Danantara. Oke. Di mana di situ bank-bank Ya, himbara ya. masuk kepada Danantara, Tata terutama dari kelolanya belum segi jelas tata gitu kelolanya ya. belum jelas. Jadi itu sebelum kejadian itu. Jadi mereka mempertanyakan mengenai prospek pertumbuhan Ya. ekonomi, ya. Nah, karena tidak jelas, ya mereka akhirnya terbang dulu ke tempat yang mereka sebut sebagai safe haven point. Di satu sisi juga mereka mendengar bahwa ada, rencana penerapan tarif, dari, kebijakan pemerintahan Trump. Nah, setelah itu ternyata tanggal 2 April tarif diterapkan Ya. ya, Beneran gitu ya, terjadi gitu beneran, ya. tapi untung kita libur pada saat itu, ya. Iya. Di mana kalau kita Tadi lihat, eee
dampak penerapan resiprokal dari Trump ini, pertama tentu kembali yang langsung bereaksi adalah pasar modal di seluruh dunia. Ya, bursa seluruh Ya, dunia turun drastis gitu ya. Nah, ini karena mereka melihat kembali pertumbuhan ekonomi global akan terpengaruh ya, lambat ya. Dari mana? Pertama dari segi inflasi Amerika akan ya, ya. naik gitu kan. Tentu kalau barang impornya naik kan inflasi akan naik. Kedua, kalau inflasi naik tentu Bank Sentral Amerika tidak akan menurunkan tingkat bunga, ya kan? Dan sehingga itu menimbulkan volatilitas di eh, pasar uang. Tetapi yang paling dikhawatirkan sebetulnya adalah adanya potensi perang dagang. Perang dagang Nah, akan berbalas kan gitu akan kan? terbalas dan tetapi justru yang juga mengagetkan itu adalah banyak yang tidak pernah memperkirakan sebelumnya bahwa Trump akan memperlakukan secara sekaligus atau istilahnya Big Bang kepada seluruh Tanpa negara kecuali gitu tanpa ya. kecuali ya. Awalnya kan oh ini mungkin dengan hanya negara mitra utama, Atau bisnis Cina mungkin ya sasaran Venezuela, utamanya gitu Cina, ya. Meksiko, Kanada dan seterusnya gitu ya. Atau beberapa negara. Ini enggak, seluruh dunia. Itu guyonannya itu Big bahkan Bang. ada negara kecil di Antartika yang hanya Ah, berapa impornya itu pun kena juga betul. gitu ya. Itulah kemudian mereka berpikir tentang potensi perang dagang ini. Inilah yang menyebabkan tergoncangnya pasar dan kalau kita lihat memang semua masih menduga-duga pada saat itu dampaknya dan yang paling susah sebetulnya lewat perdagangan dunia itu kan kita sudah banyak menerapkan apa yang disebut era Ya, perdagangan global. Banyak blok-blok perdagangan yang sudah terbentuk dihapus ya. dan yang paling penting adalah terbentuk ini yang paling utama dari konsep perdagangan multilateral tersebut itu adalah konsep mengenai rantai pasok global. Iya. Nah, ini yang terganggu. Jadi ini kan bukan lagi urusan antar negara lagi gitu kan ada. Betul, betul. Rantai pasok global. Kemarin digambarkan misalnya bahkan mobil di Amerika itu komponennya itu bisa 3 kali bolak-balik Persis, dari Kanada atau dari Meksiko itu persis. perbatasannya. Karena dulu perdagangan tidak bisa dilepaskan dari investasi. Mereka mencari tempat investasi yang paling menguntungkan di dalam konsep perdagangan tersebut. Nah, inilah kemudian menyebabkan goncangan di pasar global. Sebentar Pak Andreas, biar ini apa namanya clear. Berarti kita pas pengumuman itu libur itu beruntung bener ya? Blessing in disguise. Karena bisa jadi menurun 11% itu ya nggak sekarang, tapi tanggal Ya, kalau kita bayangkan pada saat itu kalau kita akumulasi dengan libur kita, ya kan, penurunannya coba. Pertama itu kalau kita lihat indeks itu turunnya ada yang sampai mhm mhm. 15. Kalau itu Iya iya diakumulasikan iya. mungkin lebih dari Bera 20%. berapa hari gitu kan. Iya, berapa Ditambah hari. dengan 2 minggu sebelumnya kita sudah kena Betul. imbas apa, penurunan yang Ya. sebelumnya gitu kan. Karena di pasar modal itu ada yang disebut selalu dengan ketika terjadi satu eh, istilahnya itu surprising accident atau kejadian yang surprising itu biasanya pelaku itu overshoot. Overshoot-nya itu karena berbagai hal. Iya iya. Kalau kita pahami mengenai teknik perdagangan, mereka banyak yang menggunakan perdagangan dengan menggunakan margin. Mhm mhm. Nah, ketika harga sahamnya itu turun sampai ada 20%, maka otomatis akan mereka terpaksa dijual oleh kan Iya. biasanya pakai for sale nih. Biar nggak terlalu besar kan Iya, kan mereka istilahnya itu memperdagangkan pakai margin. Margin yang iya, 10% dengan leverage itu kan. jaminan leverage. Nah, inilah yang kemudian udah pakai trading otomatis gitu ya, Fire sale ya istilahnya gitu. fire sale itu. Pokoknya hajar aja Betul, daripada ruginya ya. apa, semakin Dan dalam itu gitu ya. overshoot, Dan kita nggak kena dampak itu nggak gara-gara kena libur itu. dampak itu. Sehingga kita masih punya waktu untuk berpikir secara lebih istilahnya tuh rasional dan juga mempersiapkan diri. Ya kalau kita bilang ada blessing in disguise juga pada saat terjadi trading halt sebelumnya, maka dilakukan kebijakan termasuk kebijakan tentang buyback di Hmm. luar Iya RUPS. iya. Jadi apa, BUMN tidak perlu lagi RUPS untuk buyback gitu ya? Betul, iya. Ya, jadi itu sebetulnya faktor yang kita bilang yaitu
bisa disebut sebagai blessing in disguise. Save kalau istilah ininya dulu kan save by the bell gitu. Ini save by lebaran gitu ya kira-kira ya. Ya, Save by liburan lebaran gitu ya. walaupun memang ya libur panjang Oke. libur yang panjang ini agak ini. Dengan kemudian kita sudah punya kesempatan ada waktu 5 hari mengantisipasi apa yang sudah terjadi di berbagai macam pasar tadi. Toh kemudian pasar dibuka kemarin, kita tetap ambrus melebihi yang kejadian tanggal 22 Maret, lebih dalam turunnya sampai menyentuh 11% waktu turun pagi itu di pembukaan. Artinya kan ini memang lebih keras daripada yang pembukaan. Artinya juga kemudian selama 5 hari ini pemerintah mengantisipasi atau mempersiapkan antisipasinya ini kan juga ternyata masih cukup gagal, nggak mampu untuk mengatasi. Di sisi yang lain kemudian ada 2 indikator kan selain pasar saham juga yang ditakutkan kan nilai tukar rupiah itu. Nilai tukar rupiah pada saat pasar Indonesia masih tutup itu kan di pasar offshore sudah menyentuh 17.300 gitu. Tapi ketika perdagangan dibuka pasar nilai tukar masih bisa ditahan di bawah 17.000. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Iya, sebetulnya kalau kita lihat antisipasi ya, kita lihat pihak otoritas bursa dalam hal ini termasuk OJK itu telah menyesuaikan. Makanya trading halt-nya akan diperlebar. Dari 5 jadi 8. Dari 5 menjadi 8, kemudian dari menjadi 15 dan 20. Ya. Ya. Jadi yang tersentuh adalah yang pertama gitu ya. Terus kemudian ada juga penyesuaian dari automatic reject bawahnya, ARB-nya. Ya. Bahkan waktu itu kenapa dibuat demikian, banyak pihak yang sebetulnya waktu itu bukan meramalkan, istilahnya menghitung bahwa penurunannya akan jauh lebih besar dari itu. Ya. Tetapi ternyata yang tadi itu, kalau kita lihat memang pasar saham kita ya sebetulnya sudah relatif murah. Ya. Kemudian juga ada pemberian dividen yang sedang berlangsung, termasuk saham bank-bank besar itu kan melakukan dividen. Jadi kalau hitung-hitungannya sih sebetulnya boleh dikatakan yang keluar itu kebanyakan memang dari asing yang sebetulnya mereka lebih mengalihkan kepada yang disebut sebagai safe haven tadi, yaitu dalam bentuk obligasi Amerika dan sebagian ke emas. Itu yang dilakukan. Jadi kalau dilihat dari situ memang kalau kita lihat yang perlu kita antisipasi itu adalah dampak dari rembetan tarif Trump ini. Itu sebetulnya kalau kita lihat ada 4 risiko utama. Yaitu pertama risiko dari resesi Amerika, ya, dan itu kelihatan dari yield curve-nya bond Amerika. Yang kedua adalah dari pelemahan mata uang yuan. Dan yang ketiga tadi pengalian dari ke instrumen pasar uang yang lebih dianggap aman. Dan yang terakhir kita lihat sekarang ini adalah kalau kita lihat indikasi pelemahan dari ekonomi global yaitu turunnya harga minyak. Kita tahu harga minyak sekarang udah di bawah 60 US dollar. Jadi kalau kita lihat dari semua dan dampak rambatan untuk Indonesia itu kita bisa lihat dari 3 jalur, yaitu jalur perdagangan yang trade tadi, jalur investasi dan jalur di pasar keuangan. Saya sih sebetulnya sangat mengkhawatirkan yang justru di jalur pasar keuangan. Kita coba bedah pelan-pelan biar juga audiens kita memahami karena mungkin taunya Trump menaikkan tarif kita nggak mampu merespon atau sekarang ada upaya untuk katakanlah tidak retaliasi tapi semacam memberi melakukan upaya lobby kan gitu kan. Nah ini sebenarnya dari ketiga aspek tadi, dari perdagangannya, investasinya, sama pasar keuangannya, apa sih sebenarnya yang bisa akan berdampak yang katakanlah yang paling buruk gitu ya, kita perlu antisipasi dari ketiga aspek tadi. Dengan tarif yang tinggi dikenakan ke kita dan kita nggak membalas katakanlah, itu secara perdagangan gimana? Dengan iklim investasi dan sebagainya itu nanti akan investor, kita sudah susah menarik investor, kira-kira nanti investor kayak gimana. Terus yang ketiga ya pasar keuangan tadi,
Dengan semakin kemarin sudah banyak sekali modal asing keluar gitu ya. Dengan kondisi seperti ini apakah susah untuk menarik lagi? Sebetulnya kalau kita lihat dari jalur perdagangan ya, kan selama ini kita dengan Amerika itu belum mempunyai FTA, Free Trade Agreement, tetapi kita melalui GSP. Atau yang di bawah ASEAN itu Asia Tenggara itu apa dulu yang pernah kita sepakati? Oh itu ASEAN Free Trade, ASEAN-nya, ASEAN. Tetapi dengan Amerika secara bilateral kita belum Oh, mulai. oke. Tapi kita menggunakan konsep yang disebut dengan GSP, Ya, General System Preference. Di mana di dalam GSP itu banyak, kalau tidak salah sekitar 3.200-an produk yang kita itu dikenakan tarif 0%. mendapat keistimewaan gitu Mendapat ya? keistimewaan, namanya General System Preference tadi itu ya. Nah inilah yang sebetulnya makanya kalau kita melihat dampaknya itu kita perlu bedah ya per sektornya dan per item. Dan itu yang dikenal dengan yang disebut dengan harmonized system atau HS code-nya gitu ya. Nah, itu yang kita sebetulnya perlu istilahnya tuh bedah lebih lanjut. Kemudian kita ketahui juga bahwa kebanyakan industri yang kita lakukan yang diekspor ke Amerika itu boleh dikatakan industri maklun gitu ya. Ya, Ya seperti sepatu, seperti alas kaki yang mendapatkan order dari Amerika, ya. bahan bakunya di ini, kemudian dimerekin oleh mereka. Jadi Gitu kan. kita hanya tukang jahitnya kan gitu kan. Ya, Mereknya dari sana, bahannya ini ah, dari sana, itu kita hanya ongkos untuk membuatkan. betul. Tetapi itu memang itu sektor padat karya, Ya. banyak tenaga kerja. Nah, inilah yang sebetulnya yang perlu kita antisipasi betul nih, ya. Tapi kalau kita lihat karena tadi penerapan tarifnya ini bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh dunia, ya bahkan Vietnam itu lebih tinggi, Ya, ya. yang saingan utama kita ya. Maka kita harus melakukan yang disebut mapping, ya. Sektor-sektor mana yang sebetulnya malah kita juga punya potensi kita bisa lebih bersaing. Saya kira Mengambil seperti pasarnya ya saingan mengambil gitu ya. pasar saingan. Inilah yang sebetulnya perlu dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini membutuhkan kecepatan bertindak. Ya, memang dalam istilahnya itu kalau istilahnya itu masih situasinya mass crowded itu siapa yang bisa Ya, memegang kendali dia yang akan lebih diuntungkan. Nah, posisi Amerika kita tahu bahwa mereka itu mau membalance atau menyeimbangkan neraca perdagangan. Jadi di sisi ekspor dan impor. Tetapi dia juga ingin ya istilahnya itu eh, proposal juga dari kita di non tarif barrier ini yang dianggap sebagai hambatan dari sektor perdagangan. hmm, Ya tinggal kita eh, memilah aja mana sektor yang terutama sangat strategis di dalam mempertahankan lapangan kerja dengan tadi sektor hambatan non tarif yang dilakukan. Kalau kita cepat melakukan itu, mungkin kita malah bisa mengambil kesempatan persaingan. Karena beberapa produk kita kalau saya lihat ya, itu substitusinya tidak mudah dilakukan. ya itu. Contohnya palm oil ya, kelapa sawit itu. Kan itu kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan untuk sabun dan seterusnya. Itu kan nggak mudah digantikan. Terus kemudian di sisi seperti furniture dari kayu dan seterusnya. Itu kan Atau bahkan yang maklon tadi yang TPT sama iya, alas kaki itu kan juga nggak gampang untuk kemudian itu dialihkan ke betul, betul, Bangladesh atau kemana gitu. betul, betul. Jadi dari sisi itu makanya kita melihat bahwa langkah untuk melakukan eh, istilahnya itu bernegosiasi itu adalah dibandingkan retaliasi itu adalah sudah langkah yang tepat. Namun tentu ini harus kemudian diimbangi dengan satu kajian yang mendalam sehingga terukur juga. Jangan kemudian seperti mata uang di satu sisi kita memberikan memang istilahnya tuh negosiasi dengan Amerika, tapi di satu sisi penguatan industri dalam negerinya juga jangan dilupakan. Ya, itu yang mungkin kemarin itu menjadi pertanyaan besar ketika detail ya, ketika oke kita pemerintah tidak melakukan retaliasi tapi kan untuk kemudian memenuhi dua hal tadi kok agak kontradiktif jadinya. Kan Amerika tujuannya tadi seperti Bung bilang untuk
mengecilkan lah defisit neraca perdagangan mereka gitu kan. Kita selama ini cukup surplusnya lumayan gede gitu kan, sekitar 14-16 triliun. Nah, apa yang kemudian bisa dikorbankan, tapi kemudian juga di sisi yang lain kita bisa tawarkan untuk ya kalau gitu sektor ini aja yang ditingkatkan gitu. Nah, ini kan juga akan menjadi pertanyaan ketika responnya pemerintah hari ini kan belum terlihat jelas sektor apa yang akan dijadikan, katakanlah dikorbankan tadi, tapi sektor apa yang akan ditawarkan. Ini solusinya atau rekonsiliasinya ini gimana ini? Jadi memang dalam situasi yang masih ini, masih di awal ini ya, ini adalah kita perlu menentukan prioritasnya. Saya kira pemerintah akan, dan kalau kita lihat dari pertemuan yang ada, pemerintah akan memprioritaskan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak. Dan di situ sebetulnya kalau terjadi kesepakatan secara cepat, kita mungkin punya peluang Untuk meningkatkan kapasitas. untuk meningkatkan justru mengambil pasar yang seperti mereka yang dikenakan tarif tinggi itu. Itu satu hal. Potensi itu ada, seperti apparel, kemudian juga Footwear, alas ya kaki ya? alas kaki segala macam itu masih ada potensi di situ. Furniture saya kira itu juga masih di kan ini. Nah, yang kompensasi tadi itu di satu sisi memang sebetulnya kita memang punya potensi untuk menaikkan Impor. import kita untuk memang barang-barang yang tidak bisa kita lakukan di sini. Misalkan gandum, ya gandum kan kita nggak bisa nanam kan buta ini. Yang dulu mungkin gandum itu sebagian diambil dari Australia, kita ambil dari Amerika Ya, gitu ya. ya. Terus kemudian juga seperti gas gitu ya, atau juga bahkan peralatan-peralatan militer. Di situ kita masih punya ruang untuk Yang juga penting adalah sektor-sektor itu yang bisa kita impor dari Amerika, tapi di satu sisi juga eh, kalau itu dilakukan, misalkan pembebasan impornya, itu akan memberikan kesempatan kita untuk lebih bersaing di sektor yang kemudian tadi kan kita lihat banyak yang maklum tadi. Tapi kalau kemudian impor bahan baku kita itu kan masih besar. Kalau itu kemudian memang bisa istilahnya tuh Digantikan dengan ini dari dalam negeri diturunkan ya. dari segi harga impornya, itu malah kita menjadi kompetitif. Ya. Jadi sebetulnya memilih itu adalah saya kira, dan di satu sisi kita juga harus melihat bahwa ini tuh masih dalam proses transisi ya. Iya. Jadi harus melihat juga Trikinya memang di situ peta ya. ya tingginya di situ gitu. Dan di satu sisi kalau saya melihat instrumennya Trump ini, instrumen yang dilakukan tarif ini, kan kalau kita lihat semua mengatakan ini nggak ada lagi di ilmu ekonomi, iya, ya kan. Masa penentuan tarif hanya berdasarkan hitungan yang sangat simpel aja, Ya, ya. ya selisih defisit dibagi impornya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak ada rumusan kayak gitu. Tapi kita harus melihatnya sebagai, kalau saya sih, saya terus terang masih mencermati dan masih mencoba apa istilahnya itu memahami. Kalau saya lihat sebetulnya ini adalah instrumen atau alat ekonomi yang dipakai untuk kepentingan politik. Jadi kita harus melihat semua gerakan kita itu dalam satu nafas antara penyelesaian politik, penyelesaian ekonomi dan politik. Politik. Ya, menarik enggak? Saya terus terang merasa cukup lega dengan perspektif seperti itu karena memang saya kira dengan kondisi hari ini apa istilahnya? Sepertinya ada situasi yang begitu darurat gitu ya. Dan kedaruratan kan selalu kemudian memaksa respon yang cepat gitu. Jangan-jangan kemudian tapi respon cepat itu justru respon yang blunder kan gitu kan. Tapi dengan perspektif seperti itu, bahwa ternyata toh kalau misalnya kita cermati benar, ada hal yang sebenarnya kalau kita tepat meresponnya itu kan sebenarnya masih bisa menguntungkan gitu. Ya. Nah, kita tapi kemudian tadi satu sektor perdagangan, ada dua aspek yang lain, apa investasi sama Ya. pasar keuangan. Dan ini ya lagi-lagi selama ini kita memang nilainya memang sangat sangat negatif kan gitu kan.
Ini menurut Bung Andreas gimana? Jadi sektor investasi kalau saya lihat ya, investasi itu tentu nantinya akan ada, suatu pergeseran ya. Mmm, Mereka akan mencari investasi yang dianggap aman di Indonesia itu ya. Ya akhirnya yang seperti sekarang sudah terjadi itu adalah sebetulnya yang memang, sebetulnya kurang baik juga bagi kita yang disebut industri ekstraktif, Iya. ya. Itu kan yang sekarang ini dilakukan. Tapi kalau kita mau memanfaatkan momentum dengan baik, sebetulnya ada satu hal di sisi investasi ini yang kalau kita lihat karena semua dikenakan tarif, maka semua akan melihat negara mana yang relatif itu kompetitif, ya. Nah, di sini sebetulnya faktor yang menjadi dari dulu ada atau tidaknya, istilahnya tarif tram ini, tapi yang menjadi kelemahan utama kita sejak saya ikut di dalam, istilahnya pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang ingin dipangkas itu adalah masalah inefisiensi. Kita punya target utama ICOR kita, incremental capital output ratio kita yang sangat masih tinggi 6,4 dibandingin rata-rata negara-negara ASEAN yang 4. Ini sebetulnya kalau kita lihat justru kalau mau diprioritaskan inilah sebetulnya prioritas utama kita. Bahkan bila perlu semua kementerian lembaga itu KPI-nya untuk menurunkan ICOR. Pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, saya termasuk waktu itu yang secara eh, terus-menerus mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk membuat PMO, Program Management Office, untuk memonitor Fokus gitu penurunan ya. ICOR fokus. Ini lintas sektor, lintas kementerian. Iya, dan inilah yang sampai sekarang kita belum berhasil. Dan problemnya sebetulnya di eksekusi, di implementation-nya. Di ini, di Jadi detail, buat ya. audiens mungkin biar bisa ngikuti penjelasannya Bung Andreas, ICOR itu skor yang diberikan kepada negara, indikator ekonomi yang menilai sebenarnya dari sebuah investasi itu seberapa besar untuk mengangkat PDB kan gitu kan. Jadi gini, berapa persen investasi yang diperlukan untuk Meningkatkan 1% meningkat 1% PDB. pertumbuhan ekonomi kita, yaitu ya. Nah itu kemudian karena kita nggak efisien tadi, Iya, maka kemudian dibutuhkan upaya atau dibutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan katakanlah betul, negara seperti Vietnam yang ekornya betul. lebih baik gitu ya. Pada saat pencarian keseimbangan baru ini, kalau kita bisa memangkas yang tadi, semua hambatan, regulasi kita, birokrasi kita yang masih, banyak menjadi, sorotan gitu. Nah ini ICOR-nya turun, itu sebetulnya malah kita akan bisa menjadi tempat untuk realokasi baru. Kalau Bung Daris menjelaskan bahwa menyebutkan bahwa itu sudah pernah sebenarnya mulai digarap di pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pemerintahan yang baru ini apakah sudah pernah ada menyinggung bahwa ini juga menjadi salah satu fokusnya gitu? Termasuk tadi membentuk semacam office Ya, secara secara, kalau kita lihat di dalam RPJP ya, kemudian di dalam RPJP ada, di pembahasan itu. RPJP ada. Ada, karena saya juga ikut membawa RPJP, tapi kemudian inilah yang sebenarnya kita mendorong kepada Bappenas ya, Nah, supaya ini menjadi katakanlah, eee, guiding principle lah gitu ya ya. KPI yang utama Iya, iya. sebetulnya untuk menentukan ini, ya. Jadi, ini adalah sebetulnya, sangat, penting sekali untuk ICOR ini, sehingga kalau kita bisa menurunkan itu, maka kita bisa menjadi alternatif investasi. Sedang di jalur keuangan, ini yang sebetulnya saya terus terang, eee, sangat mengkhawatirkan, ya. Karena kalau kita lihat, dengan kondisi perang dagang yang bisa jadi akan berlangsung lama. Mudah-mudahan sih saya tapi kalau saya lihat dari trendnya, Cina itu sudah melakukan retaliasi, kemudian Amerika menambah lagi 104%, hari ini, Uni itu Eropa juga ya sudah Uni melakukan Eropa ini, retaliasi. ya, dan ini mengingatkan kalau di sejarah itu pada tahun 1930, Iya.
model-modelnya mirip persis. ya persis gitu ya, yang akibatnya perdagangan dunia kemudian menjadi lumpuh dan kita tahu Great akhirnya Depression ya Great Depression terjadi. Nah, dan perang dunia itu yang perang paling dunia. mengerikan. Tetapi dalam proses ini di pasar keuangan yang perlu kita cermatin itu adalah pertama pelemahan Tiongkok atau Tiongkok itu akan mendepresiasi mata uangnya. Mata uang rupiah kita itu sebenarnya kalau kita lihat mirroring dengan mata uang Cina. Artinya kalau yuan turun, rupiah turun. Nah, kalau itu dipakai sebagai senjata oleh Cina, posisi kita sangat dilematis. Ya. Karena berarti rupiah kita akan terus Ya, sebentar menurun. biar audiens nangkep logiknya ya. Kenapa yuan itu diturunkan kan? Itu kan semakin barangnya kan semakin murah kan gitu kan. Karena kalau tarifnya dinaikin, Ya, sebagai kompensasinya dia turunin nilai mata makanya kan uangnya jadinya sehingga kan tetap jadinya barangnya bisa terjangkau kan gitu kan. biarnya terjangkau Ya. gitu. Tapi kalau itu diturunkan Iya, nilai nilai tukarnya semakin rendah, semakin semakin lemah gitu rendah. mata uangnya gitu Nah, kan. Dan padahal salah satu mitra dagang utama kita adalah yang terbesar adalah ya, Cina. ya, ya. Ini yang sebetulnya akan kondisi dilematis yang akan Artinya dihadapi. kalau di Indonesia berarti mata uang tembus 17.000, 18.000 itu sebenarnya keniscayaan aja, tinggal nunggu waktu aja kalau yuannya sudah. Tergantung dari seberapa tensi perang dagang ini dan seberapa lama. Karena di satu sisi kita juga melihat dinamika tarik menarik juga di politik Amerika. Ya, kalau kita lihat ya sekarang selain banyak ekonom, tapi juga kita perhatikan banyak yang udah melihat apa yang dilakukan oleh Trump ini adalah sudah overshoot gitu Ya, ya. ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah atau gerakan-gerakan dari para lobbyis pemilik perusahaan Amerika ya, CEO-CEO dari Amerika yang mulai mengkhawatirkan itu. Nah, ini bisa kebayang anjloknya bursa saham Amerika itu bayangin aja dalam sehari itu 2,5 triliun US dollar. Itu hampir 2 kali PDB kita sehari. Ya, itu bisa dibayangkan. Jadi Iya. mereka juga tidak tinggal diam, apalagi kalau sampai akan Apalagi jadi ini kan dulu sudah pernah ngalami waktu Nvidia itu kan waktu ya, ditemukan DeepSeek itu betul. itu kan juga sudah turun. Iya, tapi ini lebih ini kan ini hampir keseluruhan ini. Makanya Ya, sektor-sektor teknologi. saya ini jadi itu yang akan kita lihat dinamika Oke, di Amerika pertanyaan itu. tentang fokusnya respon pemerintah ini juga menjadi pertanyaan besar di publik itu gini, Bung. Kita lihat misalnya Cina, Vietnam, cepat sekali mereka mengeluarkan sikap ya bagaimana cara ininya. Eh, eh, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia juga tidak lama mengeluarkan pidato yang cukup komprehensif menyikapi masalah itu. Di kita kemudian hampir tidak pernah ada, ya kemarin lah, hari ini kita tapping hari Rabu gitu. Mungkin baru kemarin gitu, tapi selama 5 hari sejak itu kan hampir nggak ada meskipun kita memang masih hari libur gitu. Tapi tidak ada sikap yang cukup jelas. Juga ini yang itu juga menjadi pertanyaan publik benar. Lah kita mau lobby tapi duta besar aja kita nggak menunjuk, membiarkan kosong selama 1 tahun gitu kan. Ini kan kesan bahwa lah emang kita serius kemudian menempatkan posisi apa lobby-lobby di Amerika ini untuk kemudian merubah tarifnya Trump. Ini kan juga menjadi pertanyaan besar gimana seharusnya pemerintah ini bersikap menurut Bung Andre? Ya, memang kalau kita lihat ini yang perang sebetulnya yang perang utamanya ya itu antara Amerika dan Cina. Saya takutnya yang perang utama itu Amerika sama BRIC. Nah kita kemarin sudah kadang Kalau mengikatkan kita diri lihat sama sebenarnya Amerika dan demi sama menjadikan Cina, Amerika stabilitas sama yang Cina. Dua-duanya itu mempunyai hubungan dagang yang atau hubungan selain dagang juga hubungan politik yang ini. Ya. Jadi dua pelanduk ini perang, kita ini sebetulnya memang tidak mudah posisi kita. Memang tidak mudah. Ya. dua gajah ini perang gitu kan. Nah, iya kan kita berada di mana gitu ya. Nah,
di tengah ini. Karena juga banyak istilahnya tuh investasi Cina di kita dan investasi di Amerika. Tetapi pemerintah sudah mengambil langkah yang kalau kita lihat itu pertama tidak melakukan retaliasi dan udah jelas itu negosiasi. Bahkan sudah mengirimkan tim akan mengirimkan tim negosiasi yang sudah ditunjuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Terus yang kedua melakukan langkah-langkah untuk ya mengakomodir dalam tanda kutip istilahnya itu untuk menyeimbangkan perdagangan dan menurunkan non tarif baru itu. Dan kalau kita lihat memang selain itu yang perlu dilakukan itu adalah sebenarnya tadi itu di Indonesia itu harus sebetulnya secara cepat kita lihat dalam negeri untuk apa tadi menghapus inefisiensi terutama efisiensi sehingga kita sebetulnya bisa menggunakan momentum tadi kan ini mumpung gitu ya, wake up call lah gitu ya. Mumpung di situ gitu ya. Cuma tentu kalau kita lihat kita ini selalu dalam merespons itu selalu bagus. Tapi paling problem besar kita itu di eksekusinya. Ya, padahal ini arahan presiden itu kan perlu diturunkan ya dalam bentuk yang tadi per HS code itu kan detail banget ini. Dan nggak di satu kementerian aja gitu kan. The devil in the detail. Nah, pertanyaannya itu adalah sebetulnya dari kita mau menurunkan ICOR segala macam rencana yang depan yang sebetulnya bagus itu memang kita sebetulnya selalu lag di dalam implementasi atau lemah di dalam implementasi. Nah ini mudah-mudahan bisa disadari sepenuhnya oleh pemerintah sehingga bila perlu ada istilahnya itu ada lembaga yang ditunjuk untuk mengorkestrasi ini semua. Khusus memang karena menyikapi situasi ini ya. Kan kalau nggak salah dibentuk satgas, tapi saya sebenarnya itu agak alergi dengan satgas-satgas itu gitu. Karena sebetulnya bagaimana kita mengoptimalkan atau membuat kelembagaan yang ada ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Sama, saya juga sangat alergi dengan apalagi satgasnya kemudian anggotanya itu kepala-kepala badannya gitu. Itu masih hanya tanda tangan tidak ada fungsi. Pertanyaan teknisnya juga gini, mengantisipasi ini berapa lama kita bakal ya menjadi pelanduk di tengah gajah yang sedang perang dagang ini. Oke lah kita sekarang sedang di tahap awal sekali tahun 39 tahun 29 itu misalnya. Tapi kan itu kan kemudian ada banyak eskalasi, ada banyak. Ini kan kita perlu menyiapkan diri gitu. Menurut Bung Andreas paling realistis kita mengantisipasi ini sebagai gimmicknya Trump aja atau ini memang sangat serius sebagai perubahan tata kelola ekonomi dunia baru gitu. Karena Trump ini masih di awal pemerintahan loh, ini dia baru 2 bulan aja sudah bikin seheboh ini gitu. Kita menyiapkan diri napas kita seberapa lama? Saya justru khawatir bahwa ini akan berlangsung lama. Ya, perang dagang ini. Dan kalau kita lihat tadi bahwa ini kan sebetulnya instrumen tarif ini dipakai Trump untuk sebetulnya mengembalikan hegemoninya Amerika. Yang sebetulnya selama ini ya tata perdagangan dunia ini kan dilakukan melalui World Trade Organization. Sudah di multi nasionalkan. Sekarang ditarik di situ. Sehingga kalau itu menjadi mengembalikan hegemoni, tetapi petanya sudah berubah, kan di satu sisi ekonomi Tiongkok itu sekarang sudah juga memiliki kekuatan tersendiri. Nah, tarik menarik ini, ya, ini kan blok-blokan nih, mungkin akan muncul blok baru juga, blok baru yang berusaha untuk katakanlah mengabaikan Amerika lah, bisa terjadi ini. Nah, ketika terjadi katakanlah proses ya pembentukan keseimbangan baru ini, itu tentu ada yang banyak korban juga. Nah, kita berharap bahwa kita bisa membaca arah dan corak ini sehingga kita jangan menjadi yang the losers. Ini memang
perlu suatu kepewahan politik, memperhitungkan istilahnya ekonomi dan berbagai faktor, terutama kalau kita lihat, yang menjadi ekonomi Amerika ini sekarang ini terutama kan di mata uangnya US dollar yang menjadi mata uang dunia. Dan dia itu akan pertahankan terus-menerus. Dan kalau kita lihat, Trump kan coba istilahnya itu berusaha justru katakanlah memperkuat itu, bahkan menjadikan cryptocurrency ya sebagai salah satu alternatif cadangan devisanya. Ini semua adalah sebenarnya untuk memperkuat posisi US dollarnya. Dan di satu sisi gerakan untuk dedolarisasi ini sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang baik. Jadi dalam proses panjang ini memang pilihan kita bagaimana kita melihat goncangan shock ini ke depan itu ya harus dihadapi, yang tentu belum bisa saat ini kita perkirakan. Tetapi kalau saya lihat sih ke depan itu akan terjadi shock yang goncangan-goncangan yang dalam ibaratnya membentuk keseimbangan baru tadi, ya tadi akan ada yang jadi korban, ya kan? Tetapi juga ada yang menjadi the winners. Pilihan kemarin kita masuk BRIC itu, menurut Bung Andreas, timely apa enggak? Sesuai dengan yang dinamika hari ini loh. Yang dinamika saya seperti yang sebetulnya terus Bung terang sampaikan tadi. masih berusaha untuk karena saya selalu melihat data ya kan ini. Saya terus saja masih mencerna. Karena kalau kita lihat anggota-anggota BRICS itu yang sebetulnya dalam transaksi perdagangan kita itu justru negara-negara yang bagi kita defisit. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita mau mencari pasar Malah di situ, mereka yang akan mengeksploitasi kita gitu ya. ya, makanya kita belum tahu apakah ada sektor-sektor. Saya terus terang aja, mungkin ini yang sebetulnya pemerintah perlu salah satu yang perlu dijelasin dengan baik gitu ya, kan ini. Karena saya belum, dari segi investasi pun juga kita lihat apa yang menjadi komplement daripada investasi itu yang secara ini, ya. Kalau kita mencari pasar, tentunya pasar yang sebetulnya kita terbuka pasarnya untuk kita masuk gitu ya. Kalau saya khawatirnya malah ya mereka itu malah justru yang akan menjadi pesaing utama kita ketika kita sekarang sedang sama-sama cari survive itu. Tapi oke, kita mungkin akan kesulitan membaca itu karena mungkinan memang sama-sama masih saling bergerak gitu. Tapi saya akan merefleksikan itu ke dalam negeri kemarin. Tadi juga Bung sudah sempat singgung bahwa C kita itu juga consumption kita itu juga sekarang menurun. Dua data besar kemarin mengkonfirmasi itu, jumlah pemudik yang menurun sampai 24%, jumlah uang beredar juga menurun cukup drastis. Dua momen besar surge pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu mengikuti konsumsi bulan puasa sama Lebaran itu praktis kemarin lolos gitu ya. Artinya kita akan menghadapi Indonesia di mana ke depan di 3 trimester ke depan ini daya beli semakin menurun dan tidak ada lagi momen lonjakan gitu ya. Tidak ada momen belanja, tidak ada momen politik. Kalau 2024 ada pemilu, ada pileg yang itu juga menjadi sumber perputaran uang, ini kita nggak ada gitu. Hingga kemudian pertanyaan besarnya, ini kita sudah memasuki krisis atau menjelang, atau jangan-jangan sudah mulai bulan Januari kemarin kita aja yang nggak ngakuin gitu. Saya termasuk pelaku yang mengalami krisis 1998 ya. Dan kalau saya lihat krisis itu selalu ada triggernya. Ya, nggak hanya 1-2 faktor saja, tetapi ada beberapa faktor yang terjadi sekaligus ya. Kalau tahun 1998 ya, walaupun sekarang banyak mengatakan loh kursnya kan sudah
melebihi dari Iya. 1998. Tapi jangan salah, 1998 Dari itu dari 2000 gitu kan. 2.500 menjadi ya Kalau 16 ribu enam mengasumsikan sekarang berarti ratus 16 jadi Ya, 100.000 kan itu gitu. ya. Terus kemudian kita lihat waktu itu eh, eh, istilahnya itu cadangan devisa kita juga sangat kecil. Ya, itu menunjukkan. Tetapi memang yang kita perlu waspadain itu adalah daya tahan ekonomi kita. Karena itu eh, di tengah ini yang tidak terlalu mudah, di tengah eh, fiskal kita yang sangat Terbatas. terbatas, ya memang akhirnya kita harus menentukan prioritasasi yang sangat tajam. Nah, dalam hal ini untuk mendukung daya beli itu salah satu yang bisa ditempuh adalah memberikan insentif kepada masyarakat yang eh, disebut itu yang konsumsinya tinggi. Jadi begitu dapat duit langsung Dibelanjakan. dibelanjakan, ya. Nggak Itu ditabung, nggak nggak disimpan. ditabung itu ya. Ini yang disebut dengan marginal prosperity to consume, ya itu. Jadi langsung diinikan. Sehingga dengan demikian itu bisa meningkatkan tentu eh, penjualan produk dan tentu dengan demikian akan jadi investasi di satu ya akhirnya mau nggak mau kita mesti ke industri padat Ya, karya program-program seperti cash transfer gitu ya. cash transfer bantuan sosial tetap dilakukan itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memang yang kita perlukan tadi program untuk meningkatkan investasi ya eh, yang memenuhi kebutuhan dalam negeri, domestik. Jadi sebenarnya eh, sektor pertanian ini adalah atau sektor pangan sangat penting. Tetapi justru disinilah sebetulnya kalau mau pemerintah harus habis-habisan ya bergerak untuk menuntaskan ini. Karena kita tahu bahwa komoditas pertanian kita yang paling tidak kompetitif. Kita tahu bahwa kenapa rejim impor ini terjadi karena selisih harga yang begitu besar antara komoditas pangan di negeri Bahkan dengan peer kita gitu ya. dengan peer kita Thailand. Ini yang sebetulnya dari ujung dulu. BHKN sudah mulai melakukan assessment ya kajian bahkan juga dari hasil BPK kita mulai dari penerapan subsidi subsidi pupuk itu sudah mulai dilakukan. Kemudian nanti kita akan melihat kepada eh, penerapan subsidi di sektor pertanian secara keseluruhan ini. Ya, nah ini mata rantainya memang perlu kita lakukan. Dan ini sebetulnya kalau kita lakukan, ini penciptaan lapangan kerjanya cukup besar. Ya, industri yang ini kan basisnya adalah basis lokal nih, ya. Apakah itu peternakan, perikanan dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kalau kita lihat pemerintah sekarang lagi gencarnya makan bergizi gratis. Nah, itu bahan bakunya dari mana? Penyediaannya. Itu kan mesti kalau itu bisa eh, tercipta di dalam ekosistem lokalnya, itu salah satu yang bisa memberikan penciptaan lapangan kerja. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah tadi menurunkan ICOR kita lah. Saya itu paling melihat bahwa kalau itu dilakukan karena Iya. eh, industri yang sekarang eh, berkembang di Indonesia itu sebenarnya industri yang ya maaf saya mengatakan yang tidak mensejahterakan rakyat lah. Persis. Karena Kalau industri nggak ekstraktif ekstraktif, ya padan modal gitu ya. ya itu padat modal gitu kan. Padahal basisnya kita harusnya sebetulnya industri yang bahkan kalau perlu industri-industri di pedesaan ditingkatkan. Industri yang skalanya bisa memenuhi ada di sana. Misalnya seperti mesin pertanian dan seterusnya itu kan sebetulnya bisa eh, dilakukan. Jadi saatnya lah kalau menurut saya kita habis-habisan untuk meningkatkan meningkatkan produktivitas kita. Dan ini sebenarnya saat yang tepat. Kalau Iya. enggak ya kita nanti akan menghadapi dilema untuk terus-menerus mata uang kita terdepresiasi. Sayangnya bagi pemerhati itu bukan
bukan usul yang baru gitu seperti yang disampaikan Bung Andreas tadi gitu kan. Hal-hal yang itu kan sebenarnya itu sudah disadari cukup lama Iya, gitu, banyak pihak iya, iya. sudah menyatakan. Nah, kira-kira biar ini menjadi pembeda gitu ya. Katakanlah agendanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin sudah coba dikerjakan menjadikan omnibus law itu untuk mengejar ICOR itu. Tapi toh ternyata juga kita tahu sendiri bahwa prakteknya tidak menghasilkan ICOR yang menurun, tapi kemudian menimbulkan agenda-agenda titipan lah kemudian yang itu kemudian menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri malah banyak ditolak oleh kalangan pelaku industri maupun buruh gitu ya. Nah, ini kira-kira di momen yang sekarang krisis yang atau potensi krisis yang sekarang tantangan tarif Trump ini, apa yang ini mudah-mudahan bisa berbeda, disikapi berbeda atau tata kelola yang berbeda dari pemerintahan yang baru dengan kementerian-kementerian. Karena lagi-lagi juga kalau misalnya saya mau berpikir negatifnya, lah orang-orangnya juga masih orang-orang yang sama yang berkecimpung di industri, di pertanian, di ekonomi, tim ekonominya gitu. Nah ini kita bisa berharap apa ini akan mereka kali ini akan melakukan hal yang berbeda, melakukan tata kelola yang berbeda. Ya, itu saya kira concern dari banyak pihak seperti demikian, dan itu yang menyebabkan salah satu kemudian persepsi yang berkembang juga, persepsi pasar yang berkembang. Itu makanya mereka dalam Yang tanda kutip kejadian mempertanyakan tanggal 22 Maret itu pertumbuhan ya. ekonomi tadi gitu Itu ya. sudah Nah, penilaian mereka karena nggak itu percaya gitu ya. yang perlu dilakukan ya pemerintah membuktikan itu, bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini yang pertama yang perlu dilakukan adalah memang justru pada saat krisis seperti sekarang ini atau katakanlah dalam masa konstelasi perubahan semacam ini diperlukan kepiawaian politik, kepemimpinan politik. Pertama memang yang kalau saya lihat yang tidak mudah itu adalah bagaimana kita bisa duduk bersama. Buruh memahami, termasuk ya perlu juga keterbukaan, pengusaha, pengambil kebijakan, Ya, ini duduk bersama. Seperti kemarin sarasian ekonomi itu sebenarnya hal yang ya, bagus ya. ya, kan tidak lanjut untuk saling memahami. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia, saya lihat dari Cipta Kerja segala macam, selalu kita gampang di dalam melakukan eksekusi yang sangat menyentuh atau yang berseberangan dengan berseberangan dengan kepentingan. Nggak populis gitu ya, Interest. kira-kira ya. Selain nggak populis juga akan memotong kepentingan-kepentingan yang sudah ada. Ya. Kasarnya sumber-sumber Nah, daya tertentu gitu ya. ya, ya termasuk dalam hal ini yang pemerintah sendiri juga menyadari adalah dalam rangka pemberantasan korupsi dan seterusnya. Iya. Tapi kalau kita melihat bahwa sebetulnya kalau kita mau memperbaiki tata kelola yang utama, itu adalah kalau kita bisa setidaknya mengurangi konflik kepentingan. Dan kalau itu disadari, ya kemudian berani dilakukan eksekusi, Dari pucuk tertinggi. ya itu kita akan berhasil. Karena intinya adalah kalau betul yang Bung sampaikan, identifikasi itu banyak banget. Udah lebih dari cukup lah. Ya kita mulai reformasi kita lakukan, reformasi struktural ekonomi. Semua mengatakan reformasi struktural ekonomi. Bahkan kalau kita lihat deregulasi, bayangin aja Undang-Undang Cipta Kerja itu menderegulasi berapa banyak kan segala macam. Tetapi apa yang menjadi istilahnya itu tidak berjalan karena implementasi. Dan biasanya kalau saya lihat, saya kan banyak juga membahas undang-undang itu. Ini memang kita kalau sudah menyangkut kepentingan ini, termasuk kepentingan antar lembaga dan seterusnya, kita biasanya punya istilahnya itu penyakit yang sama. Penyakitnya apa? Ya akhirnya nggak dituntasin, ya. Kemudian sebutannya udah dilempar aja di PP, ya. Biar nanti pemerintah yang pusing gitu ya. Pada undang-undang kan ini ya, PP kan kita tahu pembahasannya, makanya ada banyak undang-undang yang kemudian PP-nya berlarut-larut sampai
3-4 tahun, Akhirnya 5 tahun punya itu undang-undang menjadi atau nggak punya undang-undang nggak ada nah, bedanya kan gitu, nggak disitulah ada sebetulnya pelaksananya. kalau kita lihat, tantangan utamanya memang adalah di, eksekusinya dan, ini memang membutuhkan satu, eee leadership Nggak, yang tapi kemudian justru kuat. di titik itu, ini juga mungkin sekaligus closing gitu ya, saya kok merasa nemu harapan baru dengan kenal Bung Andreas dan BAKN ini kan jadinya. Kalau selama ini rasanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah DPR itu, ini persepsi saya ya, mungkin bukan bukan orang yang di luar sistem ini, itu kesannya hanya kalau ada masalah, kalau ada kasus, kalau ada ini, bukan sesuatu yang katakanlah yang teknokratis, itu sudah seharusnya sudah direncanakan dan dijalankan pemerintah, tapi karena nggak maksimal, karena kesan eksekusinya lemah dan sebagainya, sehingga dewan ya tidak mempunyai ruang untuk itu. Anggaran sudah, legislasi sudah, ya kan pas pelaksanaannya ini diawasin. Dan itu kan saya merasa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini. Karena kemarin misalnya satu aja ya, ini mungkin agak sedikit melebar tapi nyambung dengan pembahasan BHKN. Menjadi pertanyaan besar di publik ketika tata kelola Danantara ini, dan itu rasanya tidak terjelaskan secara bagus oleh pemerintah, kecuali hanya bahwa lo kan sudah di oversight komitinya sudah ada Kapolri, sudah ada ini macam-macam. Sebuah lembaga yang mengelola keuangan negara, tapi diputuskan bahwa pengelolanya ini tidak akan bisa diproses atau tidak akan bisa dikenakan ketentuan-ketentuan sebagai pengelola negara kan gitu kan. Rasanya kan kemudian menjadi pertanyaan publik, terus bagaimana menghindari moral hazardnya wong yang seketat pengelola lembaga aparat negara aja masih terjadi banyak korupsi, ini nggak kena gitu kan. Nah ini kan lagi-lagi kemudian kalau BHKN bisa memerankan peran itu dalam pelaksanaan ini kan akan menjadi ya akan memperkuat kepercayaan publik gitu. Salah apa enggak saya mempersepsikan atau berharap bahwa BHKN bisa lebih Ya, memang sebetulnya kalau kita lihat dari, fungsi DPR itu kan ada fungsi legislasi, fungsi fungsi anggaran? anggaran, dan fungsi pengawasan ya. Nah, kita tuh menindaklanjutin, temuan dari tentu Badan Pemeriksa Keuangan. Sebetulnya kalau kita lihat temuan itu yang paling penting kan bukan hanya mencari kesalahan, tetapi sebetulnya yang lebih penting lagi kita melihat ke depannya Iya, ya, yang justru malah yang seharusnya yang memberi efek perbaikan geteren itu kan. ya, perbaikan tata kelola apa yang, dilakukan. Dan memang kalau kita lihat, tadi, banyak yang sebetulnya kalau kita mau katakanlah, membangun kepercayaan, jadi salah satu hal yang penting di sektor pasar modal maupun keuangan itu kan sebetulnya trust, ya. Trust ini bisa terbentuk kalau kita secara konsisten, ya, apa yang diucapkan itu dilakukan. Apa yang tertera di dalam undang-undang dilaksanakan. Di sinilah sebetulnya perlu pemahaman bersama bahwa integritas itu memegang peranan, konsistensi juga memegang peranan, dan yang paling penting adalah evidence. Ini Ya, sangat penting. Eee, Salah satu yang memang juga perlu kita, perhatikan seperti Danantara, itu di level eksekutifnya itu saya mengenal banyak pihak, karena itu, juga, ada yang dulu banyak, anak buah saya, kemudian, teman-teman saya. Tetapi satu hal yang kalau kita bandingkan dengan praktek, di, korporasi misalnya. di software BPN yang lain, itu ketika kita membuat undang-undang kita buat sendiri, ya, bahwa ada fungsi regulator dan fungsi Ya, operator, ya. Itu kan jelas ada pemisahan ya, nih. ini diatur Tapi sendiri. kalau ya itu kan enggak, ini undang-undangnya gitu. Oh Tapi iya, kemudian kalau operatornya sekaligus merangkap regulator, lah ini kan sebetulnya di situlah yang, menjadi tadi evidence, itu eee, menjadi pertanyaan, mhm, gitu kan. Nah, saya berharap ini hanya sementara nih. Tapi kemudian dilakukan rekalibrasi lagi dengan best practices-nya dan terutama dengan undang-undangnya sendiri. Karena di situ adalah, fungsi pemisahan itu,
sangat penting. Mhm. Dan kemudian juga ya, kalau dia fungsinya sebagai CIO, ya kan, CEO misalnya Chief Executive Officer, di satu sisi dia juga, eee, Menteri. kebijakan ini, nanti kalau terjadi, eee istilahnya itu perbedaan kepentingan atau objektif yang perlu dicapai, ini juga menimbulkan pertanyaan. Nah, Jadi sebenarnya undang-undangnya udah ya bagus, makanya undang konsepnya ini, ya tapi kembali yang kita perlu adalah konsistensi di dalam, eksekusinya sehingga evidence-nya itu menunjukkan bahwa kita mengikuti, ya eee, yang kita sudah atur sendiri sebenarnya. Undang-undangnya udah bagus ya, pemisahan itu. Nah mengenai yang, eee hal yang tadi, yang termasuk penyelenggaraan negara segala macam itu memang, perlu satu katakan tadi, ya, eee, bahwa kejelasan bagaimana pengalian aset negara ini ke itu ini benar-benar masih dari segi akuntabilitas tadi, ya, masih tetap, ya, dilakukan dan di sini prinsip-prinsip sebetulnya peran dari yang tadi, lembaga-lembaga, badan pemeriksa keuangan segala macam, diharapkan berperan di situ, ya. Saya kira itu perlu kemudian dibuat, istilahnya itu, petunjuk teknisnya, bagaimana mereka ini akan melakukan, monitoring dan melakukan pengawasan itu. Tapi sebagai satu konsep ya, saya juga, banyak sebelumnya berkecimpung di software development, ini adalah sebagai salah satu upaya untuk bagaimana ya, kita, 3 titik. membuat, bagaimana kita bisa lebih meningkatkan investasi kita di luar keterbatasan APBN kita. Jadi ini sebagai second engine ini salah satu hal yang penting. Nah sekarang tinggal bagaimana, eee, tadi eksekusinya. Dan yang paling paling saya ingin apa istilahnya wanti-wanti, the first impression is very important. Jadi keputusan investasi yang pertama dilakukan, itu akan sangat berpengaruh ke Iya, depannya. untuk membangun track record, Membangun trust membangun tadi. trust tadi. Iya, Tapi karena keterbatasan waktu saya harus, mengakhiri sesi kita. Terima kasih banyak sekali lagi sama-sama. Bung Andreas, mudah-mudahan kedatangan kami ini tidak apa, mengapokkan gitu ya untuk bagian dari apa, publik untuk lebih mengakrabi apa, pandangan dari penyelenggara negara yang di luar sisi pemerintah, karena ini sama-sama pentingnya. Saya pikir sebuah demokrasi yang sehat itu selalu harus menghadirkan dua perspektif dari penyelenggara, eksekutif dalam hal ini, tapi juga dari legislatif, yang ini hari ini kebetulan diwakili oleh Bung Andreas dan juga memperkenalkan BAKN selaku alat kelengkapan dewan gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing kita? Ya, saya kira ini kita memasuki era tata dunia baru lah, ya. Dan ini adalah satu proses yang sedang berjalan dan dalam proses ini akan banyak gejolak-gejolak yang ada. Disinilah pentingnya kita membangun kebersamaan, ya, seluruh pihak. Ya, Dan dalam hal ini kita juga melihat bahwa peran otoritas moneter dan fiskal akan sangat menentukan ke depannya. Situasi tidak mudah, ya, sepakat. tetapi saya, berharap dan saya, melihat dengan, eee, kebersamaan kita telah teruji beberapa kali, Ya, bahkan di, eee, masalah pandemi kita juga bisa melewati melewati dengan pandemi, baik melewati dan, krisis. eee, ini adalah modal sosial yang, harus terus kita, eee, pelihara dan jaga bersama. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Winar Kongandiwani undur diri, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Baik, Pancasila, Bung. salam Pancasila. Terima kasih Terima banyak. kasih.